Konstruksi kapal mengenai konstruksi melintang pada bagian stern kapal. Dengan anggota kelompok Yoel Christian, Ninda Priyatna Aransky, dan M. Wahyu. Daftar isi. Yang pertama daftar isi, yang kedua pendahuluan, yang ketiga dasar teori, yang keempat metodologi, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam referensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan. Kapal merupakan salah satu transportasi utama yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Tidak hanya untuk transportasi, tetapi juga untuk kegiatan pemanfaatan alam. Oleh karena itu, industri maritim berkembang dengan pesat. Setiap industri berlomba-lomba menciptakan kapal yang lebih efisien sebagaimana fungsi dari kapal tersebut termasuk dalam konstruksinya. Konstruksi kapal bermacam-macam jenisnya. Berdasarkan fungsi utama kapal, konstruksinya dapat berupa konstruksi melintang, memanjang, dan kombinasi. Teori konstruksi melintang pada bagian stern kapal. Sistem konstruksi melintang. Dalam sistem ini, gading-gading frame dipasang vertikal mengikuti bentuk body plan dengan jarak center spacing ke arah memanjang kapal satu sama lain yang rapat sekitar antara 500 mm sampai 1000 mm tergantung panjang kapal. Pada geladak, baik geladak kekuatan maupun geladak-geladak lainnya, dipasang balok-balok geladak deck beam dengan jarak antara yang sama seperti jarak antar gading-gading. Di ujung masing-masing balok geladak ditumpuk oleh gading-gading yang terletak pada vertikal yang sama. Pada alas dipasang ulang-ulang dengan jarak yang sama pula dengan jarak antar gading-gading sedemikian rupa hingga masing-masing urang. Gading-gading dan balok geladak membentuk sebuah rangkaian yang saling berhubungan dan terletak pada satu bidang vertikal sesuai penampang melintang kapal pada tempat yang bersangkutan. Jadi sepanjang kapal berdiri rangkaian-rangkaian frame ring ini dengan jarak antara yang sebagaimana disebutkan di atas. Rangkaian ini hanya ditiadakan apabila pada tempat yang sama telah dipasang sekat melintang atau rangkaian lain, yaitu gading-gading besar. Gading-gading besar web frame adalah gading-gading yang mempunyai bilah web yang sangat besar dibandingkan bilah gading-gading utama. Gading-gading besar ini dihubungkan pula ujung-ujungnya dengan balok geladak yang mempunyai bilah yang juga besar. Gading-gading besar ini umumnya hanya ditempatkan pada ruang-ruang tertentu, misalnya kamar mesin, tetapi juga dapat di dalam ruang muat bila memang diperlukan sebagai tambahan penguat melintang. Tergantung kebutuhan, gading-gading besar demikian ini umumnya dipasang dengan jarak antar sekitar 3-5 meter. Sekat-sekat melintang, gading-gading biasa maupun besar, gading geladak besar maupun biasa, merupakan unsur-unsur penguatan melintang badan kapal. Bahan utamanya yaitu sekat melintang, linggi buritan, gading. Sekat melintang, kedap air yang dipasang pada bagian buritan kapal disebut sekatan buritan karena selain untuk membatasi tangki ceruk buritan dan ruang muat, ruang mesin juga berfungsi sebagai pengaman ujung depan tabung poros baling-baling. Sekat tabung buritan umumnya diletakkan paling sedikit pada jarak 3 kali gading, diukur dari ujung dengan poros baling-baling sekitar melintang. Yang lain adalah sekat yang membatasi kamar mesin dengan ruang muat. Pada umumnya sekat-sekat dibuat dari beberapa lajur plat yang disusun secara mendatar sampai geladak lambung timbul. Untuk penguat plat, sekat dipasang penenggar-penenggar yang dipasang secara mendatar. Linggi buritan. Konstruksi linggi buritan adalah bagian konstruksi kapal yang merupakan kelanjutan lunas kapal. Bagian linggi ini harus diperbesar atau diberi bos pada bagian yang ditembus oleh poros baling-baling, terutama pada kapal-kapal yang baling-baling tunggal atau baling-baling 3. Pada umumnya, linggi buritan dibentuk dari batang plat, pejal plat, dan baja tempa atau baja tuang. Linggi buritan harus dihubungkan kuat-kuat dengan bagian konstruksi lain di belakang kapal. Hal-hal ini diperlukan sebagai peredam getaran di belakang kapal yang berasal dari baling-baling atau kemudi untuk menahan gaya-gaya yang timbul oleh gerakan kemudi atau baling-baling. Gading, man and wave. Konstruksi kerangka gading-gading melintang merupakan penenggar-penenggar tegak yang dipasang pada plat lambung dan berfungsi untuk memperkuat plat lambung dari tekanan air di luar kapal. Pada kapal dengan jarak jamak, geladak jamak lebih dari satu, gading-gading ini diberi nama sesuai dengan letaknya. Gading-gading yang terletak di bawah geladak terakhir atau geladak utama disebut gading utama. Yang terletak di antara dua geladak disebut gading antar, sedangkan yang disebut gading bangunan atas adalah gading yang terletak di bangunan atas. Rang atau floor, plat tegak melintang dari bilga ke bilga kapal yang berlubang maupun tidak, yang dipasang di atas plat alas pada setiap jarak gading.
Plat alas dalam tank top. Plat yang terletak pada bagian atas ruang yang menutupinya yang dipakai pada kapal dengan sistem dasar ganda. Plat lutut atau bracket. Komponen konstruksi berupa plat baja berbentuk segitiga tanpa atau dengan lens. Lutut ini dipergunakan untuk menghubungkan profil dengan profil atau profil dengan plat baja dan lain-lain. Penegar atau stiffener. Plat yang berfungsi untuk memperkuat dinding pada kapal yang seperti dinding sekat kedap air dan membujur dalam sistem lintang. Center girder, side stinger, deck girder. Center girder penumpu tengah adalah plat yang dipasang vertikal memanjang kapal yang dipasang pada geladak tepat pada bidang penuh atau centerline. Dalam alas ganda, tinggi penumpu tengah ini merupakan tinggi alas ganda. Dalam alas tunggal, penumpu alas ini dinamakan juga pylon, bawah dalam. Penumpu alas ini memotong ruang-ruang tepat pada bidang paruh. Penumpu samping, side girder atau side flange, juga merupakan pada pelat vertikal yang dipasang membujur pada alas. Penumpu samping ini dipasang di sebelah penumpu tegak. Jarak penumpu samping terhadap penumpu tengah, jarak satu sama lain yang jaraknya terhadap sisi kapal dibatasi maksimum sekitar 1,8 meter sampai 3,5 meter. Side stinger antar sisi pada umumnya hanya dipasang pada tempat-tempat tertentu, terutama di dalam ceruk dan kamar mesin. Dapat juga di dalam ruang muat, tergantung kebutuhan tempat. Jarak antara spacing senta-senta sisi sedemikian ini tergantung kebutuhan, tetapi di dalam kamar mesin dan ceruk-ceruk dibatasi minimum 2,6 meter. Deck girder untuk kapal barang dengan satu buah lubang palka pada setiap ruang muat. Pada geladak yang bersangkutan dapat dipasang 1 atau 3 buah penumpu geladak. Tergantung lebarnya penumpu geladak dipasang tepat pada bidang paruh dan atau penerus dengan penumpu bujur lubang palka, yaitu penumpu-penumpu yang tepat berada di bawah ambang palka yang membujur. Proses dasar pembuatan kulit model. Pembuatan kulit kapal pada model penggunaan bahan bekas atau tidak terpakai, dikarenakan beberapa pertimbangan dan penggunaan bahan yang sesuai, maka digunakan koran sebagai bahan utamanya. Koran yang dibuat menjadi adonan bubur dicampur menggunakan lem putih, lalu diletakkan di atas cetakan bodi kapal yang telah dibuat hingga mengering. Proses ini dilakukan berulang hingga didapatkan ketebalan dan yang pas dan sesuai. Pemberian dempul wal putih dilakukan pada kulit model agar didapatkan tekstur yang keras, sehingga mempermudah dalam proses pencetakan gading utama. Nama saya Ninda Pretna Ranski. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi proses pembuatan, yang dimana ada task, desain, dan produksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari proses awal sampai proses akhir pembuatan model konstruksi melintang. Dari proses perencanaan, perancangan, sampai proses produksi dipaparkan dalam slide pokok metodologi. A. Rangkaian perancangan dan pengerjaan, yaitu ada studi literatur, perencanaan komputer, cutting material, assembly, molding, waxing, dan painting. B. Peralatan dan software pengerjaan, yaitu perancangan menggunakan komputer. Dalam perancangan ini, gambar kerja maupun gambar 3 dimensi digunakan aplikasi AutoCAD 2016. Untuk peralatan dalam pengerjaan digunakan ada cutter, gerinda, pena, kuas, dan penggaris. Nah, di sini kita bisa lihat dari pengerjaannya ya. Yang pertama ada studi literatur. Setelah mengerjakannya, kita langsung ke tahap perencanaan komputer dengan gambar lens plan 3 dimensi, lalu ke layout. Setelah itu kita ke cutting material. Setelah cutting material, kita ke tahap assembly, lalu ke tahap molding, waxing, dan painting. Setelah itu terbentuklah sip konstruksinya. Proses pembuatannya, yang pertama desain dengan AutoCAD. Perancangan menggunakan aplikasi AutoCAD 2016. Data awal diambil dari data kapal lens plan, lalu disusun menjadi gambar 3 dimensi untuk mengambil pola desainnya. Yang kedua ada marking pada material. Setelah melakukan desain, tahap selanjutnya di print, lalu dipotong menjadi bagian masing-masing, lalu ditempel pada material triplek dengan ketebalan 3 mm.
Setelah itu kita ke tahap cutting material. Setelah ditempel, gambar kerja selanjutnya dilakukan pemotongan dengan cutter mengikuti pola gambar yang sudah ada. Proses ini dilakukan dengan hati-hati karena berhubungan dengan benda tajam. Tahap selanjutnya kita ke assembly cell. Setelah dilakukan pemotongan, bagian waterline disusun sesuai jaraknya masing-masing sehingga berbentuk bodi kapal. Tahap selanjutnya penempelan adonan bubur. Triplek yang sudah disusun kemudian ditempeli dengan adonan bubur kertas koran yang telah dicampuri dengan lem putih. Nah, proses ini dilakukan berulang kali sehingga dia memiliki ketebalan dan bentuk yang sempurna. Setelah itu kita jemur hingga betul-betul kering dan mengeras. Tahap selanjutnya pendempulan kulit. Setelah mengeras, kulit dilepaskan dari cetakan lalu diamplas hingga mendapatkan bentuk yang halus. Lalu diberi dempul wol putih secara merata dan dijemur. Setelah mengering kemudian diamplas sehingga halus. Nah, kita selanjutnya ke tahap pengukuran. Sebelum dilakukan assembly, untuk konstruksi kapal dilakukan pengukuran pada triplek menggunakan penggaris agar pada saat assembly frame yang ditempel jaraknya sesuai dengan ukuran. Nah, sekarang kita ke tahap assembly yang dimana triplek yang sudah dipotong kemudian disatukan menggunakan lem putih sesuai tempatnya masing-masing yang sudah diukur sebelumnya. Setelah itu kita ke tahap pengecatan, di mana konstruksi yang sudah jadi kemudian dengan cat sesuai bagiannya masing-masing. Untuk bagian frame digunakan warna biru atau navy, bracket center grider berwarna merah, deck dan keel berwarna hijau. Oke, selanjutnya saya Yoel Christian akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Berikut merupakan foto hasil jadi dari konstruksi kami. Oke, selanjutnya pembahasan. Yang pertama engine case. Pada kapal terdapat engine case yang berfungsi sebagai lubang untuk mereparasi atau mengganti mesin utama. Selain itu juga berfungsi untuk menyalurkan gas karbon dari mesin. Jadi engine case ini dia bolong dari main deck, pub deck. Jadi fungsinya itu untuk meneruskan asap ataupun untuk memperbaiki mesin. Selanjutnya ada stiffener. Stiffener digunakan untuk memperkuat atau menegarkan bulkhead atau skat. Jarak setiap stiffener pada model kami ini adalah setengah kali jarak dari setiap web frame. Jadi fungsi stiffener itu biar dinding-dinding pada kapal itu tetap kokoh. Jadi dia tidak melengkung-melengkung gitu. Oke, selanjutnya deck girder. Deck girder berfungsi sebagai penguat membujur pada bagian dek kapal. Deck girder dipasang secara menerus dari bulkhead ke bulkhead. Jadi konstruksi deck girder ini dia konstruksinya menerus. Jadi pada bagian bulkhead itu biasanya pelatnya itu plat T dan bagian plat T itu dibolongi sehingga bagian deck girdernya ini bisa dipasang lurus menerus tanpa terputus. Oke, selanjutnya bagian bracket. Bracket digunakan sebagai sambungan sekaligus penguat antar wireframe dan deck beam. Terpasang pada setiap wireframe dan mainframe di deck. Jadi jadi bracket itu biasanya difungsikan untuk sebagai penguat ya di antara pertemuan antara kedua konstruksi. Jadi antara konstruksi samping dan konstruksi atas itu diperkuat menggunakan bracket. Bracket itu biasanya diletakkan di ujung siku, di siku-siku ya, karena pada bagian siku, pada bagian konstruksi kapal itu bebannya itu tertumpu biasanya pada bagian siku-siku, pada bagian sisi-sisi kapal. Selanjutnya side stringer. Stringer merupakan penguat membujur pada setiap frame, digunakan pada bagian sisi stringer. Stringer digunakan untuk menahan beban air laut dari sisi kapal. Jadi stringer ini fungsinya selain menjadi penguat sisi kapal, itu fungsinya juga menjadi penegar membujur pada bagian pelat sisi.
konstruksinya ini biasanya kalau untuk konstruksi melintang, konstruksi ini biasanya cuma ditemukan pada bagian kamar mesin. Selanjutnya linggi buritan. Linggi buritan terletak pada bagian belakang kapal. Linggi ini merupakan kelanjutan dari pelat lunas. Fungsinya untuk memperkuat konstruksi belakang kapal dan sebagai tempat las-las pelat kulit kapal. Jadi fungsi dari linggi buritan ini yaitu untuk menyambungkan las-lasan dari pelat sisi kapal. Jadi ujung dari setiap pelat sisi kapal itu dilaskannya di bagian linggi buritan tersebut. Dan linggi buritan ini dia konstruksinya menerus dari depan. Dan fungsinya untuk memperkuat konstruksi bagian belakang. Oke, selanjutnya referensi. Kami mengambil referensi dari buku Teknik Konstruksi Kapal Baja oleh Indra Kusnajaya tahun 2008 dan Managing Risk modul dari DNV. Lalu ada dari BKI Rules for Classification and Konstruksi. Kami mengambil dari volume 2 untuk bagian lambung.